Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Bandani dari kelas 2A Pendidikan Lulus Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan dengan NIM 20000005022. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kerja saya, yaitu tentang materi magnet. Untuk tanggal pelaksanaan, saya mulai pada tanggal 20 Juni 2021 sampai 21 Juni 2021. Jam pelaksanaan saya mulai 14.00 waktu Indonesia Barat sampai 17.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk jadwal pelaksanaan, untuk kegiatan yang pertama, saya awali dengan menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan hari tanggal Minggu 20 Juni 2021. Kemudian yang kedua, membuat magnet sederhana dengan cara digosok, induksi, dan dialiri arus listrik. Yang ketiga, membuat kompas sederhana. Yang keempat, melakukan percobaan kegiatan juga dengan mengetahui arah medan magnet. Yang kelima, menuliskan hasil pengamatan kegiatan 1, 2, dan 3 pada LKM. Yang keenam, mengerjakan diskusi pada LKM. Yang ketujuh, menyimpulkan dari seluruh kegiatan yang telah dilakukan. Yang kedelapan, mempresentasikan hasil LKM dan mengupload hasil LKM ke dalam akun YouTube pribadi hari tanggal Senin 21 Juni 2021. Kemudian yang ini adalah tujuan dari melakukan praktikum tersebut. Untuk alat dan bahan, yang pertama yaitu menyiapkan magnet dari tempelan kertas, speaker, bekas, atau magnet lain. Jumlah dan satuan 1 buah, penggaris plastik 1 buah, lilin 1 buah, jarum jahit 1 buah, paperclip atau penjepit kertas secukupnya. Kemudian kawat tembaga 15 cm, baterai 2 buah, bola lampu kecil 1 buah, selotip benih secukupnya, serbuk besi secukupnya, gunting 1 buah, cutter 1 buah, kertas HPS 1 lembar, kemudian styrofoam atau gabus atau kertas, silet 1 buah, piring plastik kecil 1 buah, paku dengan ukuran 2-3 cm 2 buah. Kemudian untuk prosedur kerja, untuk kegiatan 1 yaitu membuat magnet sederhana. Dan yang ini adalah untuk tahap pembuatan atau tahap pengerjaannya. Bisa dilihat ya teman-teman. Kemudian kegiatan kedua yaitu membuat kompas sederhana. Kegiatan ketiga yaitu mengetahui arah medan magnet. Kemudian yang terakhir untuk hasil pengamatan. Hasil pengamatan kegiatan yang pertama yaitu benda jarum jika digosok dengan magnet akan menempel. Kemudian induksi pada paku menempel. Di aliran listrik pun menempel. Paku digosok dan ditempelkan menempel. Induksi pada paku menempel. Di aliran listrik juga menempel. Kemudian pada paperclip digosokkan lalu ditempelkan dapat menempel. Induksi dapat menempel, di aliran listrik juga dapat menempel. Silet digosok dan ditempelkan dapat menempel, induksi dapat menempel, di aliran listrik juga dapat menempel. Pada lilin digosokkan lalu ditempelkan tidak dapat menempel. Kemudian induksi lilin juga tidak dapat menempel,
di aliran arus listrik pun juga tidak dapat menempel. Kertas dengan cara digosok lalu ditempelkan tidak dapat menempel, dengan cara induksi juga tidak dapat menempel, dan di aliran arus listrik juga tidak dapat menempel. Kemudian yang terakhir, penggaris plastik digosok lalu ditempelkan juga tidak dapat menempel, dengan cara induksi juga tidak dapat menempel, dan di aliran arus listrik juga tidak dapat menempel. Kemudian untuk kegiatan yang kedua, pada gambar di atas terlihat bahwa sebatang jarum dan juga silet ketika diletakkan di atas styrofoam maka akan mengapung di permukaan air yang mengalami tegangan permukaan. Tegangan permukaan disebabkan oleh interaksi molekul-molekul zat cair di permukaan zat cair. Hal ini menyebabkan timbulnya gaya pemulih yang menarik molekul apabila molekul yang ada di bagian bawah permukaan cairan. Sebaliknya, jika molekul di permukaan cairan ditekan, dalam hal ini diberi jarum atau silet, maka molekul bagian bawah permukaan akan memberi gaya pemulih ke atas. Ini dapat merombak jarum atau silet tetap di permukaan air tanpa tenggelam. Gaya ke atas misalnya untuk menopang jarum agar tidak tenggelam. Silet yang diletakkan dengan posisi telentang dapat mengapung di permukaan air karena adanya tegangan permukaan pada zat cair akibat adanya gaya tarik-menarik antara partikel-partikel air atau kohesi. Kemudian, pada jarum dan silet, walaupun diputar dari arah selatan, timur, dan barat, maka akan kembali ke posisi awal. Untuk hasil pengamatan yang ketiga, pada gambar di atas dapat kita amati bahwa magnet yang ditaburi dengan serbuk besi dapat menempel karena besi merupakan benda ferromagnetik yang dapat menarik benda dengan kuat oleh magnet. Kemudian untuk diskusi, untuk pertanyaan yang pertama, mengapa paku yang digosokkan dengan magnet dapat memiliki sifat magnet? Jawabannya adalah karena paku terbuat dari logam keras berujung runcing yang umumnya terbuat dari baja. Ketika besi atau baja digosok menggunakan magnet tetap dalam satu arah, menyebabkan susunan magnet elementer pada benda tersebut menjadi teratur. Sehingga ketika arah magnet elementer pada besi dan baja menjadi seragam, maka bahan tersebut memiliki sifat kemagnetan. Oleh karena itu, ketika paku digosok dengan magnet, magnet dapat menarik. Kemudian untuk yang pertanyaan yang kedua, mengapa paku yang ditempelkan dengan magnet dapat memiliki sifat magnet? Jawabannya, karena paku merupakan benda yang terbuat dari besi dan baja. Paku memiliki induksi yang dihasilkan yaitu dengan meletakkan besi atau baja dekat dengan magnet, sehingga dapat menarik benda-benda magnetik. Ujung besi atau baja yang saling berdekatan dengan kutub magnet akan terbentuk kutub yang saling berlawanan dengan kutub magnet penginduksi. Sifat magnet memiliki gaya tarik-menarik apabila kutub yang berbeda saling berdekatan sehingga ketika menempel pada magnet, maka mampu menarik logam di sekitarnya. Untuk pertanyaan yang ketiga, mengapa paku yang dialiri arus listrik dapat memiliki sifat magnet? Jawabannya, ketika paku yang dialiri arus listrik dapat menghasilkan magnet, peristiwa ini dinamakan induksi elektromagnetik. Sehingga apabila sebuah paku dililiti oleh kawat yang dialiri arus listrik, maka yang akan terjadi pada paku adalah paku dapat menjadi magnet, tetapi sifat magnet pada paku tersebut hanya bersifat sementara. Untuk pertanyaan yang keempat, jelaskan prinsip kerja kompas sederhana yang Anda buat pada kegiatan yang kedua. Jawabannya, dengan adanya gaya tarik-menarik antara magnet pada jarum kompas dengan kutub magnet bumi, maka kompas sederhana memiliki prinsip kerja yaitu dengan cara tarik-menarik antara magnet
pada kompas dengan kutub magnet bumi, sehingga kompas akan selalu menunjukkan ke arah utara dan selatan. Mengapa serbuk besi membentuk posisi sesuai hasil percobaan Anda pada kegiatan yang ketiga? Karena magnet ditaburkan dengan serbuk besi menghasilkan adanya gaya magnet, sehingga dapat langsung menjadi suatu pola pada percobaan yang di atas. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan seluruh kegiatan, buatlah kesimpulan apa saja yang sesuai dengan tujuan kegiatan ini. Jadi kesimpulannya, dari proyek magnet pada LKM, kita dapat mengetahui cara membuat magnet dari benda seperti paku, jarum, paperclip, dan silet. Kemudian, membuat magnet dengan cara induksi, yaitu dengan mendekatkan besi atau baja dengan bahan magnet yang cukup kuat, lalu digosok dengan menggosokkan salah satu ujung magnet pada baja atau besi yang akan dibuat menjadi magnet, dan dialiri arus listrik dengan melilitkan kawat penghantar pada batang paku yang menghasilkan proses elektromagnetik, serta membuat kompas sederhana menggunakan alat-alat di sekitar dan menentukan arah medan magnet. Sekian, itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.